Nama saya Arga. Saya teh dari Bandung, datang ke sini ke Bekasi, alhamdulillah. Insya Allah untuk mencari ilmu syar'i. Dan saya bukan lulusan pondok pesantren sebenarnya kayak teman-teman gitu. Dan dari awal saya minder gitu sama teman-teman. Ada yang dari pesantren inilah, pesantren itulah yang tentunya sebagian dari mereka udah belajar bahasa Arab duluan, belajar ilmu syar'i yang cukup mendalam gitulah dasar-dasarnya. Sementara saya hanya lulusan SMA gitu, SMA umum, SMA negeri, bukan bekas pesantren gitu. Namun saya dulunya mau ke STDI yang di Jember itu. Jadi kakak saya merencanakan untuk kayak bertakhusus untuk memfokuskan diri saya untuk berbahasa Arab agar membuka ilmu syar'i yang kuncinya adalah bahasa Arab. Namun qadarullah saya terlambat ketika mau daftar ke sana, dan ketika saya diskusi dengan kakak saya, beliau mulai mencari tempat yang lain, apakah itu ke universitas lain atau ke pondok pesantren yang lain. Dan kemudian beliau hafizahullah menemukan dari Facebook, yaitu Facebooknya Ustadz Abu Hanifah hafizahullah taala. Ternyata beliau mendirikan suatu yayasan di sini, yaitu Yayasan Ma'had Al-Hasan, yang dimana di sini diajarkan murid-muridnya dari awal benar-benar dari dasar, apakah itu ilmu syar'i merupakan dari nahwu, fikih, usul fikih, hadis, dan yang lainnya. Kemudian kakak saya menyarankan untuk ke sini. Bagaimana kalau ke sini? Metodenya langsung baca kitab, ustadznya langsung yang nyimak. Jadi bukan hanya teori-teori saja, namun prakteknya tidak. Dan kemudian saya di situ alhamdulillah ada ketertarikan gitu. Wah, sepertinya ini bagus juga gitu. Kemudian ya saya iakan aja kemauan kakak saya, karena saya tahu insya Allah itulah yang terbaik buat saya. Kemudian singkat cerita, beliau menelepon pimpinan yayasannya, yaitu Pak Fardi. Dan qadarullah juga ternyata udah penuh Ma'had ini, Ma'had Al-Hasan. Hanya dulu itu dibatasi sampai 12 orang saja, karena memang sakannya masih kecil kalau dulu itu, sehingga cuma bisa menampung beberapa saja. Dan saya termasuk yang terlambat dan hampir tidak masuk saya itu sebenarnya. Dan sama pimpinan yayasan saya ditolak, harus menunggu beberapa hari. Jika ada santri yang lain yang mereka belum datang juga, atau mereka bisa dikatakan cancel, maka saya baru bisa masuk. Namun alhamdulillah Allah mudahkan dengan melalui perantara beliau Ustadz Abu Hanifah, yang memakai kitab, tentunya kitab dasar. Meskipun awal-awal agak rumit, alhamdulillah sekarang mulai terbuka. Ternyata ilmu syari itu sangat luas, berbeda dengan pandangan saya sebelum mengenal bahasa Arab. Sehingga sekarang saya mengerti mengapa ilmu bahasa Arab itu disebut ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis, kayak usul gitu. Kenapa disebut ilmu alat? Wah, ternyata ini untuk membuka gerbang kunci dari ilmu syar'i tersebut. Dan bisa dikatakan orang yang belum mengerti atau belum paham bahasa Arab, dia bisa dikatakan belum bisa untuk mendalami ilmu syar'i sedalam-dalamnya. Apakah dia ilmu akidah, fikih, usul, karena semuanya harus mengetahui mengenai susunan tata bahasa Arab untuk memahami ilmu syar'i ini. Kemudian harapan untuk Ma'had di sini, saya sekarang udah banyak peningkatan dari awal saya datang ke sini. Awalnya seakan ini hanya satu lantai saja, dan kemudian ada salah satu donatur yang beliau Masya Allah memiliki jiwa sedekah yang sangat bersemangat sekali, sampai-sampai sekarang sakannya sudah 2 lantai, bahkan ber-AC juga. Dan di sini gratis ya kok, gratis. Bahkan kita hanya membeli biaya itu untuk uang makan saja dan uang kitab. Bahkan beras, galon, listrik ini udah semuanya dibiayai. Alhamdulillah ini merupakan
kenikmatan yang Allah berikan kepada kami semua. Jadi kita sudah menuntut ilmu syar'i, beban biaya tidak terlalu berat, dan kita difokuskan di sini. Alhamdulillah kami bisa cukup banyak mengambil pengalaman di sini. Dan saya pribadi pun dulu awalnya kurang mandiri. Dan ketika di sini ternyata kan mau gak mau kita harus ke pasar kita untuk makan. Kita harus gantian piket, bersih-bersih, gantian setiap santri, dan harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri yang mana kita udah jauh dari orang tua. Ya meskipun kita ada pemasukan atau dikasih uang dari orang tua, tapi kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan. Namun teman-teman tenang saja, karena di lingkungan perumahan Taman Sakinah ini warganya pada baik-baik alhamdulillah. Dan di sini saya mendapatkan juga beberapa pengalaman yang bagus. Di antaranya saya belajar masak dari Pak Abdul Rahim. Kemudian kita juga di sini diajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat agar kita tentunya tidak terlalu kaku ketika berhadapan dengan masyarakat yang lain. Tentunya itu saja pesan yang saya sampaikan, karena yang namanya ilmu itu harus ditempuh dengan mujahadah. Al ilmu la yunalu birohatil jasad. Sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang leha-leha, jasad yang malas-malas. Karena di sini kan sistemnya kayak pesantren, sehingga kami terpacu untuk harus selalu dalam kondisi yang baik, untuk selalu menjaga misalnya hafalan, ilmu-ilmu kami, apakah itu hafalan Al-Quran atau hafalan matan dan seterusnya. Kemudian ketika kita menginginkan sesuatu kebahagiaan, maka kita harus menempuh jalan tersebut. Ada pepatah mengatakan, tarjuan najata walam tasluk masalikaha, inna safina la tajri alal yabis. Bahwasannya jika engkau mengharapkan kebahagiaan sedangkan engkau tidak menempuh jalan kebahagiaan tersebut, sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya kita yang harus bergerak, kita yang harus bermujahadah, yang harus memaksakan diri kita untuk belajar ilmu syar'i agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala.